Sebulan itu 30 hari, nggak mungkin. Dia kadang-kadang kedatangan tamu, yaitu head, makanya nggak full. Ini bermasalahnya begini, ketika dia sudah selesai menjalani masa head, itu kan biasanya kalau sore itu mau mandi, yang diperiksa di dalamnya masih keluar nggak? Nah, begitu mau mandi sore, dilihat sudah bersih. Kadang-kadang enggak, tabungan, nanti aja mandinya nanti besok subuh. Itu akhirnya sholat asar lewat, sholat maghrib lewat, bisa lolos. Bagaimana menjaga sholat baru itu? Itu sering. Makanya kata Rasulullah, jaga sholatnya. Itu syarat pertama. Yang kedua, jaga puasanya. Apa puasanya? Ini kadang-kadang nih, yang namanya perempuan yang masih produktif itu tidak bisa menjaga puasa wajib, karena dia tidak mungkin puasa full 1 bulan penuh seperti laki-laki. Nah, pasti ada bolongnya karena kedatangan head. Kalau sudah punya datang head, berarti dia punya hutang puasa. Nah, membayar puasanya ini kadang-kadang ditunda sampai tahun berikutnya masih belum dibayar juga. Itu kata Rasulullah, jaga puasanya. Kalau punya hutang puasa, segera dibayar. Jangan sampai melewati bulan Ramadan berikutnya. Jaga puasa. Yang ketiga kata Rasulullah, jaga kehormatan. Kehormatan keluarga, suami, istri itu dijaga, ya. Karena zaman sekarang zaman medsos, meskipun dia tidak keluar di luar rumah, tapi dengan kecanggihan medsos bisa saja terjadi perselingkuhan. Ya, jaga kehormatan. Nah, yang terakhir ini yang berat, tapi bisa dilakukan. Yang terakhir, istri mendapatkan ridho dari suami. Tuh. Kalau sudah istri mendapatkan ridho dari suami mengatakan, "Dek, saya ridho kamu di akhirat." Sementara orang tersebut sudah menjaga sholatnya, puasanya dijaga, kehormatan dijaga, suaminya ngomong saya ridho di akhirat, maka ketika istri itu meninggal dunia, dijamin oleh Rasulullah bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Cumanya mendapatkan ridho suami gak mudah. Sebenarnya gampang sih. Syaratnya cuma satu, Bu. Syaratnya cuma satu. Boleh kasih tahu kan? Boleh kasih tahu kan? Bagaimana seorang istri bisa mendapatkan ridho suami? Syaratnya cuma satu aja. Satu juga berat, Bu. Belum tentu bisa semua orang. Tapi mudah-mudahan kita doakan bisa. Apa? Taat kepada suami. Sebenarnya taat. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya kewajiban suami. Semua pekerjaan rumah tangga itu kewajiban suami. Jangan lupakan itu kewajiban suami. Termasuk di dalamnya menyusui anak pun itu kewajiban suami. Bukan kewajiban istri. Benar, kewajiban suami itu. Kewajiban istri apa? Cuma apa? Cuma taat, itu aja. Jadi ketika rumah itu berantakan, ya kotor, suami mau kerja, dibilang, "Dek, saya mau kerja, tolong ya, rumahnya diberesin, disapuin, dipel." Kewajiban apa? Istri apa? Taat, sapuin, dipelin, ya, cuciin bajunya, minta doang kok. Gampang kan? Taat. Ketika suami punya anak bayi, itu kewajiban suami untuk menyusui. Cuma karena si suami tidak punya air susu, dia bilang sama istrinya, "Dek, tolong susuin anak kita ya." Kewajiban istri apa? Taat. Itu segitu kan? Dikasih duit sedikit, terima. Udah taat. Itu aja. Kalau istri sudah taat sama suami, insya Allah akan timbul keridhaan dari suami. Rumah tangga itu berkah gara-gara mohon maaf karena istri tidak taat pada suami. Itu bahan yang terjadi perceraian itu bahan dasar di situ. Tidak taatnya istri kepada suami. Kalau suami kan ngomong satu kata, perempuan bisa 10 kata. Padahal kalau taat nggak begitu, dia maju udah terima aja udah. Ya, ini nanti akan dibekali oleh narasumber kita, ya. Jadi ini merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Kita bakal
Ya, tolong diikuti acara ini dengan sesama agar supaya bisa bermanfaat dunia maupun akhirat. Ya, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti acara ini. Terima kasih pula kepada para ibu narasumber dan para panitia dari PAS semua. Mudah-mudahan langkah kita, apa yang kita laksanakan, kita kerjakan pada saat ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali sebelum saya buka secara resmi, perlu diinformasikan bahwa ini rata-rata nikahnya di bulan Juli ya. Ada yang bulan Juni nggak? Nggak ada. Ada. Tanggal berapa deh? Tanggal 1 Juni. Enggak, bulan Juni. Bulan ini ada nggak yang kita bulan ini? Nggak ada kan? Rata-rata bulan Juli. Ada mulai tanggal 1. Nah, kalau bulan Juli itu sudah masuk bulan Dzulhijjah, bulan haji, bulan rame orang nikah, musim kawin. Kapan puncaknya? Puncaknya pertama tanggal 1 dan tanggal 2. Berikutnya minggu depan tanggal 8, tanggal 9. Berikutnya lagi tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16. Itu puncaknya. 3 minggu berturut-turut. 1, 2, 8, 9, 15, 16. Puncaknya. Lebih puncaknya lagi tanggal 9. Sudah tercatat di Kawal Sepatan Timur ini yang akan melangsungkan pencatatan pernikahan baru 19 orang pasang. 19 pasang. Nah, berapa petugasnya? Petugasnya cuma berdua. Saya dengan pengurus saya Pak Mujaji di Bojong. Melayani Anda itu 19 pasang dari jam 6 pagi. Bayangkan coba. Saya tinggal di Jakarta, orang nikah jam 6. Berangkat dari rumah jam berapa kira-kira? Saya kira saya di hotel. Iya, biar enak kita susah. Iya. Jadi begini maksud saya, karena padatnya acara, satu prinsipnya, kalau ada keterlambatan di jam pertama akan menyebabkan lambat di tempat yang lainnya. Makanya kita tidak mau mengambil risiko. Ketika Anda sudah janji dengan penghulu jam 7 atau penghulu janji dengan penghulu jam 8 atau jam 9, maka jam yang sudah dijanjikan itu adalah jam penghulu bertugas, bukan baru dimulai acara. Tuh, pahami? Bukan mulai dimulai acara bukan. Ya, itu jam penghulu. Contoh, ada daftar jam 9, kami terima. Nah, itu intervalnya, jaraknya dari satu pernikahan ke pernikahan yang lain itu 1 jam. Setengah jam petugas bertugas, setengah jam lagi petugas berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sudah diatur. Nah, kalau jadi jam 9 itu jam penghulu berarti jam 9 bertugas. Artinya Anda di calon suami sudah datang sebelum jam 9 ke tempat calon istri. Jam 8 sudah datanglah. Mulai saja acara sambutan penyerahan, sambutan penerimaan, atau mungkin juga ada pembacaan suci Al-Quran mulai sebelum jam 9. Begitu time jam 9 bertugas. Dia akan datang sebelum jam 9 tugas. Setengah jam, setengah 10 beres. Masih ada waktu setengah jam, dia akan berjalan ke jam 10. Ternyata jam 10 sudah dimulai acara serah terima. Pembaca kan sudah ada. Tinggal nunggu penghulu, begitu datang time jam 10 dia laksanakan tugas sampai jam setengah 11 selesai. Dia berjalan jam 11. Ternyata jam 11 juga sudah dilaksanakan acara serah terima. Pas jam 11 dia bertugas, begitu seterusnya. Ini kadang-kadang yang bikin lambat penghulu adalah faktor dari luar, faktor eksternal. Kalau di kami sudah hapus sedemikian rupa, insya Allah nggak apa. Kenapa? Karena kami punya 2 strategi. Strategi pertama pakai sistem kuota. Jadi kalau sudah penghulu cuma 2, maka jatah tiap jam itu cuma 2 orang, nggak lebih. Kalau bisa bertugas. Yang kedua sistemnya zona. Ya, kalau yang dekat nih, pokoknya jam 8 di Kedaung. Yang terdekat desa yang paling dekat di Kedaung di mana? Jadi Mulia. Nah, itu jam berikutnya begitu seterusnya. Nggak mungkin dari sini Jati Mulia lalu pindah ke yang paling jauh. Yang paling jauh sini. Tanah Merah. Pernah? Saya lihat paling jauh. Oke. Itu kita seperti itu. Ya. Jadi tepat waktu, harus tepat waktu. Ya. Jadi itu supaya bisa terlayani. Nah,
keterlambatan penghulu itu lebih disebabkan dari luar. Seringkali nih jam 8 nih ada jadwal jam 8, maka saya jam 8, 9, 10, 11, jam 1, 5 Paman Sari. Jam 8 kita datang nih, sebelum jam 8 kita sudah datang. Jam 8 kurang seperempat. Begitu sampai rumah calon pengantin dipersilakan ke rumah, silakan duduk Pak, naik. Duduklah saya. Pak naik mau minum apa? Mau kopi, mau susu, mau air putih? Ya udahlah, air putih aja mau disediakan. Itu di jam 8 kurang seperempat. Apa kata tuan rumah? Mohon maaf Pak naik, tunggu sebentar. Pengantinnya lagi dirias, toret-toret, belum selesai. Ya, saya tunggu aja dulu. Begitu selesai jam 8, ditegur lagi, Pak, kok ini belum mulai acara? Oh, udah selesai dirias Pak. Cuma calon suaminya belum datang. Belum datang. Pakai satu RT datang kan lumayan, datang turun dari mobil ke depan acara aja udah 10 menit. Kalau datanglah jam 8 lewat 10 datang ke tempat akad pas jam 8 lewat 10. Udah tuh, kira itu nggak sudah. Apa kata normal Pak? Mohon maaf ya. Ini acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua sambutan penyerahan, acara ketiga sambutan penerimaan, lalu terakhir pembacaan isi Al-Quran. Baru Bapak tugas deh. Waduh, itu aja nggak bisa 1 jam. Akhirnya mentok, lambat. Jam 9 baru dimulai acara penghulu. Setengah 10 baru beres. Dan yang jam 9 udah nungguin. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara pengantin yang jam 8. Ya, mereka mau dilihat tinggal udah enak, tuh sekol-sekolan, tinggal penghulu, keringat basah, ditungguin orang, diomelin orang. Itu makanya kita prinsip tegas, lambat, tidak tepat waktu, tinggal. Saya udah pernah soalnya, ya, di salah satu desa lah, ya, jadwal jam 9, pengantin jam setengah 10 belum datang, saya tinggal. Saya kerja berikutnya dulu jam 10. Kapan datang lagi itu? Datang lagi jam 1. Habis duhur, salah saya ya, bukan salah saya. Daripada mengorbankan banyak orang, ya. Oleh karena itu tolong tepat waktu, karena yang dilayani bukan 1 orang, cukup banyak. Sekedar informasi, tanggal 9 itu 19 orang. Ini masih sebulan lagi, bisa bertambah. Tanggal 1 14 orang, tanggal 2 10 orang, tanggal 8 ada 16 orang, tanggal 9 ada 19 orang. Nah ini puncaknya ini luar biasa ini. Kalau Bu Ustadz bisa dipakai dasi, mas pakai dasi satu tugas. Pusing ya. Iya. Nggak tahu orang pada maunya di lebaran haji itu maunya pakai itu begitu. Ya, mudah-mudahan lah lancar semuanya ya. Saya pikir itu saja yang saya dapat sampaikan, dan setelah ini mohon maaf ya sebelum acara dimulai kita berfoto bersama untuk dokumentasi kami. Dan mari bersama-sama kita baca basmalah untuk membuka acara pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin tingkat Kabupaten Tangerang Angkatan 3 resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.